Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa, gue bakal bawain cerita Nageki no Bore lagi, ya kan, sesuai requestan dan permintaan kalian ya, buat ngebahas Nageki no Bore. Dan ya, ini mungkin cerita yang kalian tunggu-tunggu kan untuk gue bahas ya. Tapi ya sebelum itu, gue mau ngingetin, buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa cek ke playlist lah. Karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, karena di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu web novelnya, oke? Web novelnya, bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lo tahu, lo cross check dulu lah ya. Yang lo baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Cray tuh, yang lagi dibangunin kan sama adik tercintanya yang cakep kali gitu, pakai baju casual gitu kan. Yang BTW kalau lu nggak tahu, Cray ini tinggal satu atap ya sama Lucia gitu. Jadi kayak ya wow gitu. Nah, Lucia itu kan bangunin Cray tuh, tapi ya kayak yang kita tahu lah, Cray kan mageran gitu. Dia males banget tuh buat bangun, pengen tidur lagi dia. Cuma ya langsung ditarik paksa lah sama Lucia sambil nunjukin koran terbaru hari ini. Dan Cray ngeliat bentaran kan berita di halaman pertama tuh yang ngeberitain soal 5 gedung di daerah terasingkan Zerbrudia yang hancur total gara-gara serangan klan First Step. Dan ya habis ngeliat itu bukannya bangun ya, Cray malah bodo amat dan pengen tidur lagi. Coba ya sama Lucia langsung diangkat lah tuh pakai sihirnya, dan mukanya Lucia udah kayak kesel bete banget gitu lah. Makanya ya Cray ngomong, walaupun agak males sih ya ngomongnya, kayak gua nggak ngapa-ngapain kok, sumpah dah. Yang diceltukin tuh kan sama Lucia bohong. Mereka aja ngomongnya itu pembalasan atas serangan ke klan sebelumnya. Dan sumpah di sini gue tuh kayak seneng banget ya ngeliat Lucia gitu, kayak istri idaman banget cok. Dia bangunin Cray kan, masakin Cray, terus nyentongin nasi lagi ke Cray, dan ya semua keperluan Cray benar-benar diurus sama Lucia, termasuk baju gitu loh. Ini kurang apa coba ya kan, walaupun ya gue masih lebih suka Eva sih. Nah, pas Cray sama Lucia lagi sarapan ya kan, Cray nanyain lah tuh siapa yang ngasih tahu lokasi Red Hunter yang nyerang dia. Yang kalau kata Lucia, ya dari Citri, siapa lagi? Dan Lucia itu juga ngasih tahu kan kalau Cray nanti bakal ada interview soal itu. Maksudnya ya bakal ada wawancara lah soal penyerangan yang tadi tuh. Dan ya di sini Cray rada seneng lah, karena yang jadi pengawalnya hari ini tuh ya Lucia gitu loh. Yang kalau seandainya Citri pasti bakal ngomong yang enggak lah ke reporter. Dan iya, entah itu bisa ngerusak citranya Cray, ya nggak ngerusak sih, mungkin lebih bagus, cuma jadi lebih ngawur aja lah. Nah, Cray inget kan soal Symphonic Stone tuh yang dikasih sama Gar kan, yang tiba-tiba Cray kepikiran lah buat nelpon Franz biar ya dia bisa kabur lah dari wawancara nggak jelas yang tidak dia harapkan itu. Dan ya punya koneksi, masa nggak dipakai, sayang banget dong ya, pikir Cray begitulah. Di lain tempat, Franz lagi rapat kan tuh sama para tokoh penting lah di Zerbrudia, kayak Capsek di Akademi Sihir ya kan, terus Jenderal Pasukan Kekaisaran, dan juga kepala dari pusat agen informasi atau ya yang lebih dikenal sebagai pedang kekaisaran. Dan ya ada beberapa orang lain juga lah. Nah, mereka ngebahas kan soal organisasi Kitsune tuh yang udah ngakar banget lah di Zerbrudia, karena ya sekarang banyak banget nih tokoh-tokoh penting yang hilang gitu loh, apalagi ya semenjak kejadian di turnamen bela diri yang by the way ini Zerbrudia Pokonoha ya. Cuma ya pihak Zerbrudia sendiri itu sama sekali nggak punya banyak info kan soal organisasi Kitsune tuh, yang bahkan ya saking rahasianya informasi organisasi Kitsune, Franz saja ragu nih sama orang-orang yang dia bawa sekarang gitu. Ini jangan-jangan mereka member organisasi Kitsune lagi gitu loh, pikirnya Franz. Nah, pas lagi nyoba ngebuang pikiran suuzonnya itu ya, tiba-tiba bawahan Franz ngasih tahu lah kalau Cray nelpon. Yang spontan Franz kaget lah, karena bisa-bisanya timingnya Cray pas banget ini waktu mereka lagi rapat, yang padahal ya ini kan rapat tertutup tuh ya kan. Terus ruangannya juga anti spy lagi ya, mirip kayak rapat yang itu kan. Makanya ya Franz curiga nih, jangan-jangan orang di sini ada yang bocorin nih. Dan ya dia nyuruh lah tuh bawahannya buat ngecek itu ada nggak nih yang bocorin. Sedangkan dia sendiri ya bakal ngangkat teleponnya Cray. Dan ya pas Franz ngangkat tuh kan teleponnya Cray, dengan santainya Cray nyapa Franz gitu kan, kayak apa ya, kayak temen aja gitu loh. Sedangkan Franz ngomel-ngomel di situ sambil nanyain, Cray punya info penting gak nih soal organisasi Kitsune? Yang kalau kata Cray, organisasi Kitsune udah nggak penting. Sekarang coba dah lu cek itu koran. Yang diturutin tuh kan sama Franz, dilihat korannya, dan Cray itu ngomong lagi, itu berita nyusahin gue banget, tolonglah diurus ya. Yang spontan Franz kesel lah sampai dia ngebanting Symphonic Stone-nya, yang dia kira Cray bakal ngasih info apa gitu kan soal organisasi Kitsune gitu loh. Ternyata ya Cray
cuma pengen ya Franz itu ngurus berita yang nggak penting gitu loh menurut Franz ya. Tapi ya Franz juga harus nurutin perintah Redrick atau Kaisar Zebrudia yang emang lagi ngeburu organisasi Kitsune. Dan Franz itu mikir berita di koran mungkin aja emang menghambat Cry buat ngeburu organisasi Kitsune. Makanya ya walaupun masih emosi ya kan, ya Franz nyuruh lah tuh orang-orang di situ buat ngeberhentiin berita yang ada di koran itu. Cuma ya tiba-tiba anak buahnya Franz itu main masuk aja kan, dia buru-buru tuh ngos-ngosan lah. Terus dia ngasih tahu kalau Institute of Divination and Mystic Art itu ngeramal bakal ada bencana yang akan datang. Nah, Institute of Divination and Mystic Art atau ya yang disingkat dengan Institusi Ramalan adalah salah satu institusi tertua di Kekaisaran dan terkenal ya karena sangat diragukan sama orang-orang kayak yang itu tuh ya. Bahkan institusi ramalan itu apa ya, nggak bisa ngeramal hal-hal penting gitu loh, kayak penyerangan kaisar, perang klan Hidden Court sama Tower of Akasa, dan ya masih banyak lagi lah. Tapi ya sekalinya mereka bisa ngeramal, ramalan itu 100% bakal kejadian. Makanya ya kekaisaran sekarang lagi pada panik gitu loh. Cuma ya ramalannya itu rancu, soalnya ya anak buahnya Franz kasih tahu hasil dari ramalannya itu ada bayangan hitam di atas ibu kota kekaisaran yang mereka artikan bakal ada bencana di kekaisaran. Tapi ya belum tahu gitu loh bencananya macam apa. Nah, demi keamanan, Franz itu nyuruh orang-orang buat ngelakuin penjagaan lebih luas dan lebih ketat kan, terutama pada titik-titik tertentu di ibu kota Zebrudia. Dan Franz itu juga minta bantuan dari Swordsen tuh, gurunya Luke kan, buat ngejagain ibu kota. Karena ya gurunya Luke punya banyak bawahan nih, dan dia punya murid juga lah yang bisa dimintain tolong sama si Franz. Nah, nggak lama anak buahnya Franz itu ngasih laporan lain kan soal ramalan yang ada di luar Zebrudia yang telah diramal oleh institusi ramalan, yang dimana katanya bakal ada bayangan hitam dan di tempat itu bakal ada kutukan yang luas banget sampai bisa mencelakai 10.000 orang. Dan Franz awalnya bingung kan, soalnya ya kutukan harusnya itu nggak cukup tuh buat ngelukain orang sebanyak itu. Tapi pas anak buahnya Franz ngasih tahu kalau mereka nemuin makam penyihir tua, barulah Franz paham gitu loh soal kutukan yang dimaksud itu. Karena ya makam penyihir emang suka ada kutukannya. Yang semakin lama makam itu ada ya makin kuat juga kutukannya, yang bahkan ya sampai bisa mencelakai orang. Dan di sini gue kepikiran, kalau misalnya Lucia mokat ya, nanti sekuat apa itu kutukan makamnya Lucia. Karena ya kayak yang kita tahu lah ya, Lucia itu kan salah satu penyihir terkuat di seri Nageki no Bore. Yang kalau misalnya Lucia mokat ya, makam penyihirnya kemungkinan bakal menghasilkan kutukan yang ya mungkin seluas dunia Nageki no Bore itu sendiri. Nah, ngegali makam penyihir kan tabu tuh. Makanya ya Komandan Kesatria berencana buat mengirim pasukannya untuk mengawasi sekitaran makam aja lah, yang bakal dibantu sama Franz juga tuh. Dan by the way, Franz sama Komandan Kesatria ini dua orang yang beda ya. Mereka bukan satu orang yang sama nih. Di lain tempat, Cry lagi nyantai tuh kan sama Lucia. Dan karena di sekitar Cry lagi damai banget nih ya, nggak ada kejadian apa-apa, ya Cry ngomong, kayaknya bakal ada kejadian baik deh hari ini, yang langsung dicelutukin lah sama Lucia. Emang pernah kejadian yang begitu. Dan ya karena gabut, Cry ngajak Lucia tuh kan buat bikin Grimoire baru. Tapi ya Lucia pura-pura budek aja udah. Dia malah ngomong kalau gurunya pengen ketemu nih sama Cry. Tapi ya Cry pura-pura nggak denger juga. Malah ya dia nyeletuk kalau dia mau nulis cara ngerubah gurunya Lucia jadi kodok. Tutorial merubah kepala sekolah akademi sihir jadi kodok. Ya spontan Lucia kaget lah dan langsung ambil pulpennya Cry. Dan ya Cry sih bercanda doang gitu loh. Yang jadinya ya di sini kelihatan banget lah kalau Cry itu kayak lagi ngeledekin, ngegodain Lucia gitu. Nah, Cry itu kan mikir ya kalau gurunya Lucia lagi bad mood nih gara-gara Lucia ninggalin tesnya demi ikut turnamen bela diri kemarin tuh. Walaupun ya Lucia nggak jadi tanding gitu loh. Dan ya gara-gara itu Cry kepikiran kan buat minta bantuan Franz lagi nih biar jadi penengah antara Cry sama gurunya Lucia. Cuma tiba-tiba artefak rantainya Martis itu dateng. Dan ya kayaknya kemarin gue belum ngasih tahu ya kalau artefak rantainya si Martis itu bentuknya burung tuh, beda sama Cry yang bentuknya anjing. Jadi ya artefak rantai itu emang banyak modelnya gitu loh. Yang punya Cry itu modelnya anjing, sedangkan yang punyanya Martis itu modelnya burung. Nah, Cry itu ngebaca kan surat dari Martis tuh yang ngasih tahu kalau artefak pedang yang dipegang sama Luke ya kan, yang lagi dibawa sama Luke tuh, itu adalah artefak pedang terkutuk. Yang spontan Cry langsung nyuruh Lucia lah buat nemuin Swordsen. Cry mikir kan di situ buat pakai karpetnya tuh, tapi ya karena Cry sendiri belum benar-benar bisa ngendalin karpetnya yang masih liar itu,
dia milih pakai sapunya Lucia lah. Cuma ya sapunya Lucia itu kan bukan artefak, yang berarti ya Cry harus digendong sama Lucia. Ya Lucia di situ mukanya langsung merah ya pas denger itu, kayak ya biasalah Sun Sun Suni, dan ya Lucia di situ pakai alasan kayak ini karena kita buru-buru ya, bukan berarti aku pengen nih. Biasa. Di lain tempat, Luke lagi datengin dojo gurunya tuh kan, sambil ngebawa artefak pedang yang dikasih sama Cry tuh, yang niatnya pengen dia kasih ke gurunya itu. Tapi sayangnya gurunya Luke yang bernama Tone Rowell itu lagi nggak ada ya kan di dojo. Nah, salah satu muridnya Tone yang bernama Nadori itu kepo tuh ngeliat pedang yang dibawa sama Luke. Tapi dia juga tahu nih, nggak baik kalau megang pedang gurunya tanpa izin. Cuma Luke dengan santainya ya kan, ngebuka kain yang nutupin artefak pedang itu dan ngeliatin lah tuh bilah pedangnya ya kan, yang ngebuat Nadori sama murid-murid lain itu terpesona banget lah, terutama ya sama warna gelapnya yang seolah benar-benar menarik perhatian mereka. Bahkan Nadori itu sampai ngerasa kayak dipanggil gitu loh sama artefak pedang itu, beda sama Luke yang ya biasa aja. Nah, Nadori itu minta ke Luke kan buat ngecek pedang artefak yang dibawa sama si Luke itu, artefak terkutuk atau bukan tuh. Dan ya Luke mah setuju-setuju aja, dikasih lah itu artefak pedangnya ke si Nadori. Yang pas Nadori pegang pedangnya itu, dia makin ngerasain sesuatu tuh. Dia sampai minta ke Luke kan, nih boleh gue cobain gak nih pedangnya? Dan ya Nadori makin lama makin terpengaruh lah tuh sama artefak pedang kutuk itu. Di lain tempat, Franz, Tone, sama beberapa orang itu lagi diskusi kan soal ramalan sebelumnya tuh. Tapi tiba-tiba anak buahnya Franz yang lain itu datang lagi tuh. Dia buru-buru juga terus ngelapor ke Franz sama si Tone kalau muridnya Tone itu lagi ngamuk. Soalnya dia kena kutukan dari pedang terkutuk. Yang spontan Franz langsung melongo lah. Sedangkan Tone itu langsung wah buru-buru puter balik dan langsung cabut lah itu ke dojonya. Sedangkan di tempat Cry sama Lucia, mereka itu lagi OTW tuh kan ke dojonya Tone, naik sapunya Lucia yang posisinya Cry itu meluk Lucia kencang banget itu. Gara-gara ya Lucia terbangnya cepet banget lah. Mungkin ya sekitaran 100 km per jam lah. Ya alasan Lucia secepat itu sih karena ya emang Lucia itu belum bisa mengontrol sihir terbangnya kalau ya speednya itu lama lah ya. Dia bisa ngontrol kalau speednya kencang, kalau lambat ya dia nggak bisa lah. Dan by the way, Lucia pakai sihir terbang ya itu nggak langsung terbang ya. Makanya gue pernah bilang kalau Lucia pengen pakai sihir terbang ya udah dihajar duluan sama si Liz, karena ya sihir terbangnya Lucia itu ada castingnya, bahkan ada waktu landingnya juga macam pesawat. Nah, Cry itu kan nutup mata rapat banget tuh kan gara-gara ketakutan lah. Cuma tiba-tiba pelukannya ke Lucia yang kencang itu lepas, Pak. Iya, terjun bebas lah dia. Yang spontan Lucia kaget banget di situ. Dia langsung puter balik dan nangkep Cry lah. Yang di sini berasa kayak adegan action kejar-kejaran anjir, karena Cry jatuh, Lucia kaget, puter balik, itu cepet banget kejadiannya. Dan Lucia di situ langsung ngomel-ngomel kan. Dan ya karena tengsin juga ya, Cry ngomongnya sih, enggak kok, tadi aku cuma pengen ngetes kamu aja. Dan ya itu malah bikin Lucia makin ngomel lagi. Dan pas mereka sampai tuh kan ke dojonya si Tone, dojo terbesar di ibu kota Zebrudia, itu dojo udah hancur banget lah. Bahkan ya itu dojo yang awalnya berlantai-lantai, sekarang cuma nyisain satu lantai tanpa atap pula. Ya Cry kira awalnya ini lagi direnov kali ya, cuma ya pas Cry perhatiin lagi, kayaknya enggak deh. Itu hancur gara-gara tebasan pedang. Ya spontan Cry panik lah, karena dia tahu nih yang bisa ngelakuin itu ya Luke doang, siapa lagi. Nah, di tempat Luke sekarang Nadori lagi nahan sakit tuh kan abis berantem sama Luke. Bahkan ya tangannya aja sampai putus itu ditebas Luke. Tapi ya dibanding sakit karena tangannya putus, Nadori lebih sakit karena udah ngerusak reputasi gurunya nih, yang bisa-bisanya dia terpengaruh sama artefak terkutuk. Yang saking malunya Nadori itu sampai pengen harakiri, pengen bundir dia. Tapi ya dia nggak berani lah karena ada Luke di depannya, yang notabene Luke itu juniornya si Nadori. Sedangkan Luke sendiri ya dia sama sekali nggak ngerasa bersalah, itu udah ngebawa artefak terkutuk. Malah ya dia seneng banget lah, soalnya ya dia bisa berantem sampai puas sama Nadori. Bahkan ya Luke itu sampai muji Nadori tuh yang bisa sekuat itu karena artefak terkutuk. Dan Luke berharap ya dia juga bisa berantem lah sama gurunya. Yang spontan Nadori ngomel-ngomel lah dan nyuruh Luke tuh buat manggil Cry karena ya dia meminta penjelasan nih. Yang di situ ya Luke cuma ngeliat ke langit dan Nadori ngikutin Luke tuh ngeliat langit. Yang di situ ada Cry, tapi ya Nadori sama sekali nggak ngeh karena ya dia terlalu fokus sama Lucia dan dia benar-benar kepincut lah itu sama kecantikannya Lucia yang di mata Nadori kayak, bah,
Kau bidadari jatuh dari surga. Dan yang gak cuma Nadori, tapi murid-murid dojo yang lain juga sama, Pak. Karena ya emang tuh mimpi para swordsman kayak mereka bisa melindungi mage yang cantik, yang lembut, yang rapuh kayak Lucia. Kalau kata mereka, yang jujur gue di sini ketawa, Syu, karena ya Lucia dibilang rapuh ya. Nggak tahu aja mereka itu bisa di one shot sama Lucia. Nah, pas Lucia sama Cray turun, lu kayak langsung cerita kan soal dia yang ngalahin semua murid di dojo secara bergantian pas mereka pada kerasukan artefak pedang terkutuk tadi. Cuma, ya beda nih sama Nadori. Padahal ya Cray kan ada di situ tuh, tapi ya Nadori nggak ngeh sama sekali, Pak. Malah ya dia ngiranya kalau Lucia itu Cray gitu loh. Makanya ya dia kaget banget pas ngeliat Lucia yang dia kira Cray gitu loh. Bahkan ya si Nadori ini sampai ngomong bukannya Cray itu cowok ya, cuma ya Luke itu langsung ngasih tahu lah. Enggak, itu bukan Cray, itu Lucia, adenya Cray. Yang spontan Nadori sama yang lainnya kaget banget lah pas tahu itu. Nah, Luke itu berterima kasih banget kan ke Cray itu, soalnya ya udah ngasih dia artefak pedang terkutuk yang ngebuat dia bisa gelut nih sampai puas dan ya ngebacok orang juga gitu. Soalnya ya udah lama juga nih dia tidak ngebacok orang, yang dia iyain aja lah sama Cray. Dan Cray itu nanyain lah soal Luke, dan ya Luke sih bilang dia nggak apa-apa kok, sambil nunjukin perutnya tuh yang kena tebasan dalam banget lah, yang spontan ngebuat Cray merinding di situ sambil ngebatin, begini lu bilang nggak apa-apa, hah? Ya Luke biasa aja, dia nggak ngerasain sakit. Malahan Luke minta Lucia manggilin Ansem tuh buat murid dojo yang lain, terutama ya buat Nadori yang tangannya putus. Tapi ya Nadori itu sama sekali nggak ngerespon gitu. Yang lain juga sama, nggak ngerespon. Malahan ya mereka itu natep Cray mulu itu. Ya Cray risih lah, dia nyoba basa-basi kan, tapi tetap nggak digubris. Cray minta maaf juga sama, nggak digubris. Yang pas Cray perhatiin lagi, ternyata Nadori sama murid dojo yang lain lagi natepin Lucia. Ya langsung diceletukin lah sama Cray. Lu pada nggak sopan banget sih ngeliatin Lucia begitu. Yang spontan Nadori sama yang lainnya kaget lah dan langsung minta maaf. Dan ya mereka beralasan lah kalau Lucia ini terlalu cantik bagi kita, sampai ya ngebuat kita terpana begitu. Ya Cray ngeliatin Lucia kan pas si Nadori ngomong gitu tuh, yang ya Lucia di situ kayak kelihatan bingung. Terus Cray ngomong lagi, ya emang sih Lucia cantik. Yang spontan mukanya Lucia langsung merah banget lah. Ya kita tahu lah ya kalau Lucia kan emang punya rasa gitu loh ke Cray. Dan Cray sih nggak terlalu peduli ya, dia malah ngeliatin Nadori lagi tuh sambil ngeledek kan kalau Nadori sama yang lainnya kurang latihan mental nih sampai bisa kena pengaruh artefak terkutuk kayak gitu. Ya jelas dong Nadori nyoba ngebantah, apalagi ya ini di depan Lucia, mana mau dia kelihatan lemah begitu. Tapi ya pas Cray nambahin, ya karena itu lu bisa ditebas sama Luke. Nadori langsung kecap di situ, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa lah, karena ya dia sendiri tahu kalau dia ini tergoda dan terpengaruh sama artefak pedang terkutuk yang dibawa Luke, karena ya emang bener dia kurang latihan mental. Sedangkan Lucia yang di situ masih malu-malu gara-gara dibilang cantik sama Cray, ya dia nyoba ngalihin topik kan, kalau iya dia ini nggak bisa lah benerin dojonya si Ton itu pakai sihirnya tuh. Dan Cray mangut-mangut aja sambil ngeiyain perkataannya Lucia, yang langsung ditimpalin lah tuh sama Nadori. Ini kesalahan kami kok, Lucia nggak usah khawatir. Iya biasa lah ya, Nadori caper tuh ke Lucia. Jadi ya Cray di sini sama sekali nggak digubris sama Nadori, tapi ya Cray bodo amat aja udah selama dia nggak disuruh ganti rugi. Dan ya dia nggak peduli juga kalau harus manfaatin kecantikannya Lucia, toh mereka sendiri yang tergoda sama Lucia gitu kan. Cuma ya tiba-tiba Ton itu datang gitu sambil ngomel-ngomel ke murid-muridnya itu yang pada lemah mental karena bisa-bisanya kegoda sama satu cewek doang. Ya spontan lah Nadori panik banget, dia nyoba jelasin kan tuh kalau itu semua emang karena kami kurang latihan kok, makanya ya ada tragedi kayak gitu. Tapi ya belum juga kelar ngomong, Ton itu langsung motong tuh, ya emang, tapi sekarang yang lu pikirin bukan karena salah lu itu kan udah tergoda sama artefak terkutuk. Yang lu pikirin sekarang itu Lucia kan ya. Maksudnya tuh gini, mereka itu lemah mental tuh karena pikiran mereka bisa dengan gampangnya keganti-ganti gitu. Yang awalnya mereka kan mikir kalau ini salah mereka nih, jadi Cray nggak perlu ganti rugi. Cuma pas ada Lucia ya kan, mereka mikirnya kayak ini nggak perlu ganti rugi, aku tidak mau merepotkan Lucia, ya kira-kira kayak gitulah. Makanya dibilang lemah mental sama si Ton. Dan Nadori di situ diem aja udah ya kan, karena ya emang bener begitu. Sedangkan Cray dia udah mau kabur nih karena ngeliat Ton gitu kan, tapi ya Ton itu langsung megang bahunya Cray ya kan sambil senyum tuh, yang di mata Cray ini senyumnya remin banget ya. Dan ya tanpa basa-basi Ton narik Cray lah ke mansionnya. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Yang ya seperti biasa lah ya,
Sebelum akhir video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Haret dan Cry. Jadikan kami muridmu senpai. Lanjut buat ngopi bang. Yo, thank you Haret. Tapi BTW gue nggak buka lowongan untuk murid ya. Mohon maaf aku tidak menerima murid. Terus kedua ada dari pendengar. Mohon bantuannya. Yo, mohon bantuannya juga pendengar. Dan ya terima kasih atas dukungan dan donasi Anda ya. Ketiga ada dari Domi. Ada apa nih Wir? Rajin konten jadi curiga. Aduh nggak ada apa-apa kok. Tenang aja lah ya. Aduh. Dan ya itu aja sih buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Dio Yuda. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa partinya Cry itu masih level 6 padahal yang kayak Arnold malah level 7. Aduh, ini sebenarnya penjelasan udah beberapa kali gue jelasin ya. Di video short ada, di video panjang banyak gitu loh. Kayak ini sebenarnya penjelasannya sangat-sangat mudah disimpulkan ya. Alasan orang naik level bukan karena kekuatan tapi karena ya prestasi, karena achievement, karena pandangan masyarakat ya. Nggak sekedar kekuatan doang. Kekuatan mungkin cuma 10% gitu loh. Sisanya ya pandangan orang terhadap karakter itu, maksudnya pandangan masyarakat terhadap orang itulah. Kayak Arnold itu kan bisa level 7 gara-gara achievement, terus pandangan orang-orang ke dia bagus gitu. Makanya ya Arnold kan berusaha untuk menjaga image-nya gitu loh. Kedua ada dari Fadil. Bukannya Grieving Soul juga Red Party ya? Ah? Kata siapa Grieving Soul Red Party, cok? Grieving Soul itu bukan Red Party karena ya Grieving Soul itu nggak punya catatan telah membunuh orang. Mereka itu selalu membunuh dengan bersih, nggak pernah ketahuan. Grieving Soul itu nggak pernah ketahuan pernah ngebunuh orang. Tidak sama sekali ada catatan tentang Grieving Soul pernah membunuh orang. Jadi Grieving Soul itu mainnya benar-benar bersih tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Contohnya seperti kasusnya Citri. Itu salah satunya. Kasusnya Luke, semua ditutupin sama Cry, semua ditutupin sama Citri, semua ditutupin sama Lucia. Intinya itu 3 orang yang megang peranan penting untuk menutupi catatan kriminal Grieving Soul ya. Ketiga dari Kitorosan. Bang lu ganti mic, kok nggak sebersih biasanya? Bagusan yang lama bang, atau pas edit kurang bersih kayaknya? Kurang bersih kayaknya ya pas gue ngedit, atau ya banyak suara-suara lain yang masuk gitu. Kayak sebenarnya gue nggak ganti mic, sama aja micnya, soundcardnya sama, micnya sama, jadi ya nggak ada yang beda sebenarnya pak. Kayaknya emang editnya kurang bersih sih, atau ya pas itu mungkin pas gue lagi record kabelnya kesenggol kali ya nggak sengaja, jadi ya nggak tahu juga sih. Cuma bakal gue lebih perhatiin lagi sih soal ini ya. Oke, thank you. Dan terakhir ada dari Sinburt. Bang, saya lihat di TikTok katanya Cry itu punya kekuatan untuk apa yang dia ucapkan akan jadi kenyataan. Itu benarkah? Jawabannya tentu saja tidak. Coba lu pikirin kapan omongannya Cry itu jadi kenyataan. Kalau hal baik ya, kalau hal baik. Kalau hal buruk semua jadi kenyataan. Coba kalau hal baik, omongan Cry apa yang baik jadi kenyataan? Cry pengen yang A dikasih B, Cry pengen yang B dikasih C ya. Gak pernah ada omongan Cry itu yang baik-baik jadi kenyataan, gak ada. Semua kalau ada Cry bakal jadi musibah bapak. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.